Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa lanjutkan kembali kajian daripada kitab Fathul Qarib. Dan sekarang kita sudah memasuki pembahasan tentang waktu maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, wal maghribu ay salatuha wa summiyat bidzalika liqat'iha waqtal ghurubi wa waqtuha wahidun wa huwa ghurubus syamsi ay bi jami'i qursiha wa la yadurru baqa'u syu'a'in ba'du wa bi miqdari ma yu'azzinu syakhsu wa yatawadda'u aw yatayammamu wa yasturul aurata wa yuqimus salata wa yusalli khamsa raka'atin. Dan bermula maghrib ay artinya salatuha, salatnya maghrib, wasumiyat bizalika, dan dinamakan akannya salat maghrib dengan demikian, yaitu dengan nama maghrib. Itu kenapa? Liqat'iha waqtal ghurub, karena memotongnya salat maghrib akan waktu ghurub. Jadi karena masuk waktunya salat maghrib atau memotongnya salat maghrib itu terjadinya pada waktal ghurub, pada waktu terbenam. Maka kepada salat maghrib itu dinamakan sebagai maghrib. Itu alasannya. Kemudian kapan waktu dilaksanakannya salat maghrib atau durasi waktu yang boleh dilaksanakannya salat maghrib? Wa waqtuha wahidun, dan bermula waktunya maghrib itu satu saja. Kapan? Wa huwa ghurubus syamsi, dan bermula dianya waktu maghrib itu pada ketika terbenam matahari. Ai artinya bijami'i qursiha, dengan sekaligus atau keseluruhan daripada bulatannya matahari. Jadi di sini perlu dijelaskan masuknya waktu maghrib itu ketika terbenam matahari secara keseluruhan daripada bulatan matahari, supaya tidak terbayang ketika terbenam matahari walaupun setengah atau sebahagian saja. Wala yadurru baqa'u syu'a'in ba'du, dan tidak mudaratlah kekal percikan cahaya atau cahaya setelahnya terbenamnya keseluruhan daripada matahari. Misalnya matahari sudah terbenam tapi ada sisa-sisa cahaya, itu tidak mudarat, artinya dimaafkan ataupun tidak mengapa. Wa bimiqdari ma yu'azzinu syakhsu wa yatawadda'u, dan dengan kadar sesuatu atau dengan kadar waktu yang diazan oleh seseorang, wa yatawadda'u, dan berwudu seseorang, wa yatayammamu au yatayammamu, ataupun bertayamumnya seseorang, wa yasturul aurata, dan dia menutup aurat, wa yuqimus salata, dan dia mendirikan salat, wa yusalli khamsata raka'atin, dan dia melaksanakan salat sebanyak 5 rakaat. Nah, jadi waktu maghrib itu satu. Berdasarkan ibarat ini dulu, waktu maghrib satu, yaitu dengan kadar terbenam matahari. Kemudian setelah terbenam matahari, dia diazankan, kemudian berwudu atau bertayamum, menutup aurat, salat dengan jumlah 5 rakaat. Nah, itu waktu keseluruhan itulah yang dinamakan dengan waktu maghrib yang satu. Ini berdasarkan ibarat di sini. Dan juga pendapat yang pertama ini. Mungkin nanti ke depan ada pendapat yang lain. Wa qauluhu, dan bermula perkataannya musannaf bimiqdarin ilah. Jadi kata musannaf bimiqdarin hingga akhirnya. Saqitun min ba'di nusakhil matani, itu gugur dalam sebahagian niskhah matan. Jadi ada juga yang menuliskan bimiqdarin hingga akhirnya, ada juga yang tidak pada niskhah yang gugur.
Fa in qadhal miqdarul mazkur kharaja waqtuha. Jadi berdasarkan pendapat tadi yang kita baca barusan, maka jika berlalulah kadar yang telah disebutkan tadi, niscaya keluarlah waktunya maghrib. Nah, haza huwal qaulul jadid. Nah, ternyata bermula ini itu satu pendapat dalam qaul jadid. Nah, ternyata yang tadi itu adalah pendapat Imam Syafi'i dalam qaul jadid. Sedangkan yang menjadi mukabil daripada pendapat jadid adalah pendapat yang qadim. Nah, sekarang kita lihat bagaimana menurut pendapat yang qadim. Wal qadimu warajjahahun Nawawi anna waqtaha yamtaddu ila mughibis syafaqil akhmari. Dan bermula pendapat qadim dan telah mentarjih akan pendapat qadim tersebut oleh Imam Nawawi, sesungguhnya waktunya salat maghrib itu panjang ila mughibis syafaqil akhmari, hingga kepada terbenamnya atau hilangnya syafaq yang merah. Nah, ternyata dalam pendapat qadim, dalam qaul qadim yang ditarjih juga oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, waktu maghrib itu panjang hingga ketika hilangnya syafaq yang merah. Nah, jadi berbeda tadi dengan qaul jadid. Kalau qaul jadid hanya dengan kadar terbenam matahari, azan, berwudu, nutup aurat atau bertayamum, kemudian melaksanakan salat dengan 5 rakaat. Sekian pembahasan kita di kesempatan yang berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.